Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光播讲座episode 76 Pikiran dan Buddha bersatu mengubah manusia biasa menjadi orang suci. Kalian sering membahas mengenai alam miliaran dunia di alam semesta. Besar sekali. Alam miliaran dunia sangatlah besar. Seberapa besar alam miliaran dunia? Itu ada pada satu pikiran Anda. Saat manusia menutup matanya, Sepuh beritahu kalian. Sepuh memintamu memikirkan sesuatu sambil menutup mata. Anda pasti bisa membayangkan ruang alam semesta di dalam pikiranmu. Apakah benar? Bayangkan sekarang kalian sedang ada di atas langit, dan tutuplah mata kalian. Apakah langit itu besar? Apakah langit terlihat besar di dalam pesawat? Jika Anda marah seharian karena sebuah perkataan, bukankah hati kalian menjadi kecil pada saat itu? Mengapa Buddha Maitreya menunjukkan perutnya untuk kalian? Beliau sangat berlapang dada dan murah hati. Tapi hati kalian berubah menjadi marah hanya karena sebuah perkataan dan hal. Segala hal pasti bisa berlalu. Bukankah alam manusia hanya berlangsung puluhan tahun saja? Banyak orang yang masih mengingat sebuah perkataan sebelum dia menjelang mati. Saya tidak mau menemui anak saya. Semasa dia masih muda, dia menyakiti saya. Saya tidak ingin menemuinya. Ma, maafkan dia saja. Kakak sudah berlutut selama 3 hari dan 3 malam untuk meminta maaf padamu. Saya tidak mau menemuinya lagi. Dia pun mati karena marah. Berlapang dadalah. Hal apa yang tidak bisa kita lewati? Sepuh beritahu kalian, saat manusia bisa berpikir dengan jernih dan bahagia hanya dalam sebuah pikiran, maka dia sudah ada di atas langit. Pikiran yang tidak bisa berpikir dengan jernih, mengapa demikian? Itu adalah neraka. Apakah mengerti? Apakah kalian tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain? Banyak pria yang menemui saya dan bercerita tentang keadaan istrinya di luar sana. Saya berkata, apakah Anda ada juga? Apakah Anda lebih banyak atau lebih sedikit darinya? Banyak wanita yang menghampiri saya dan menceritakan suaminya. Apakah Anda tidak pernah? Anda juga pernah. Hanya karena satu pikiran, manusia bisa terlahir kembali 6 alam reinkarnasi. Jika Anda masih belum bisa melepaskan pikiranmu, maka semakin lama Anda terlahir kembali di 6 alam reinkarnasi. Apakah mengerti? Menderita, sedih, resah, itu akan terus berputar. Masa kecil hingga masa tua. Anda terus mengalami reinkarnasi dan itu berlangsung terus-menerus. Apakah itu menyedihkan? Hanya karena satu pikiran, maka Anda telah ada di langit dan seorang Buddha. Jika tidak bisa berpikir dengan jernih, sedih, mengecamnya, saya tidak akan melepaskannya. Jika demikian, Anda adalah mara atau setan. Jika Anda dikecam oleh orang lain, bukankah Anda menganggap dia sebagai mara atau setan? Mengapa demikian? Biarlah itu berlalu. Apakah kalian tidak pernah dikecam oleh orang lain di lingkungan kerja? Ada orang yang benar-benar mengecam Anda. Apa yang bisa Anda lakukan jika dia terus mengecam Anda? Dia terus melaporkan dan mengeksposmu. Apa yang bisa Anda lakukan? Karena Anda pernah menyakitinya. Jadi Anda harus lebih berlapang dada. Anda tahu bahwa hal itu tidak benar dan itu akan membuat Anda sedih. Mengapa Anda menjadi orang yang begitu perhitungan? Lalu Anda mengecam orang lain sehingga orang lain juga merasa sedih? Bukankah ini dinamakan reinkarnasi? Anda membuatnya dan istri Anda sedih. Keesokan harinya, istri memasak untukmu dan dia akan langsung membalas dendam padamu. Dia akan menaruh banyak garam pada makananmu.
Jika Anda terus mengkonsumsi garam yang berlebihan, kinerja ginjalmu akan menurun. Tidak ada artinya jika manusia saling membalas dendam. Perbedaan Buddha dan Mara sangat jauh. Kebajikan dan kebajikan, pujian, celaan, pencapaian, kehilangan, sebenarnya itu hanya ada dalam satu pikiran. Siapa yang tidak pernah mendapatkan? Siapa yang tidak pernah kehilangan? Apa hubungannya? Itu bisa dicari lagi setelah hilang. Itu akan menghilang setelah mendapatkannya. Itu tidak ada artinya. Begitulah dia. Setelah menghilang, kita akan mendapatkannya lagi. Banyak orang yang kehilangan hubungan asmaranya, lalu dia mendapatkan asmaranya lagi. Dia mendapatkannya lagi, dia tidak menghargainya setelah memilikinya. Dia pun kehilangannya lagi. Setelah memilikinya, Anda kehilangannya. Pada akhirnya, Anda sendirian. Meskipun Anda menemukan seseorang yang sempurna, Anda juga harus melepaskannya. Karena dia tidak akan selamanya menemanimu. Apakah mengerti? Jangan menganggap hal tersebut terlalu serius. Pikiran manusia bisa membuat kita naik ke atas langit dan jatuh ke neraka. Orang yang tidak bisa berpikir dengan jernih, itu berarti mereka sedang dalam neraka. Pikiran juga bisa mengubah kegelapan menjadi terang. Saya sering memberitahu kalian bahwa saya adalah jam yang senantiasa mengingatkan kalian. Karena kalian masih dalam kebencian, kesedihan, perangkap. Saya membangunkan kalian. Kalian harus paham bahwa tidak bisa berpikir dengan jernih adalah hal yang sementara. Berpikir dengan jernih adalah hal yang kekal. Semoga kalian bisa berpikir dengan jernih atau hati yang terang. Dikarenakan pikiran manusia ada keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, kecurigaan, dan kalian masih berharap untuk menjadi Buddha masa depan. Kalian sudah tahu keserakahan, kebencian, kebodohan kan? Kesombongan, manusia tidak boleh merendahkan orang lain. Apa itu kecurigaan? Makna dari kata "i" sama dengan bunyi kata "ih". Benar kan? Mencurigai orang lain, kecurigaan melahirkan hantu. Sekali Anda curiga, hatimu akan melahirkan hantu. Anda akan curiga, Anda curiga pada suami, anak, dan lain-lain. Kita harus membantu diri kita sendiri untuk menemukan sifat kebudahan. Pikiran ini terlihat sangat palsu dan tak ada jejaknya. Mengapa pikiran manusia disebut tak berjejak? Karena dia terus berubah. Awalnya orang itu masih baik-baik saja. Anda tenang saja. Saya pasti memperlakukanmu dengan baik. Saya akan bekerja sama denganmu. Ada orang di sampingnya yang berkata, "Jangan bekerja sama dengannya. Dia pernah ini dan itu." Lalu, "Hai." Dia langsung berubah. Kalian sudah paham kan? Pikiran manusia bisa langsung berubah. Satu pikiran bisa membuatmu menderita dan bahagia. Jika kalian ingin bahagia atau menderita, semua itu terletak pada pikiranmu. Sudahkah kalian mengerti? Hari ini Anda mengonsumsi produk nutrisi. Setelah makan, saya sangat bersemangat. Badan saya menjadi sehat. Semakin dimakan, semakin sehat. Mengapa saya menjadi begitu sehat? 2 hari kemudian, dia melihat ada kandungan toksin di produk nutrisi ini yang membahayakan. Pantas 2 hari ini setelah saya mengonsumsinya, membuat saya menjadi bersemangat. Ternyata semua itu palsu. Semua itu karena pikiranmu. Apakah mengerti? Hal yang tidak dibuktikan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut adalah eksistensi yang nyata. Saya ingin menjelaskan ilmu psikologi pada kalian. Eksistensi yang nyata harus dilakukan dengan pembuktian. Kalian mengerti? Terkadang pikiran kita bersifat kosong dan ia datang dan pergi tanpa jejak. Tapi ia terus bergerak di dalam otak kita. Saat dia bermusuhan dengan orang itu, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Anda pasti memikirkannya. Saya beritahumu, orang semacam ini lebih baik dijauhi. Saya beritahumu, saya tidak akan memikirkan diri Anda. Selamat tinggal, bodoh amat, Anda pergi saja. Lalu dia pergi. Jangan menjadi manusia keras kepala karena itu tidak ada artinya. Hanya karena satu pikiran, Anda bisa kehilangannya.
Saat dia masih ada di sekitarmu, hargailah dia. Jangan sampai Anda sedih setelah dia pergi. Manusia duniawi sangat mudah terbawa oleh pikirannya sendiri. Kita adalah manusia duniawi. Sangatlah mudah bagi kita terbawa oleh pikiran kita sendiri. Terkadang ada orang yang tidak rela mengalah. Saya lebih baik begini, saya juga tidak rela memaafkannya. Anda sudah hidup selama puluhan tahun. Untuk apa mempermasalahkan hal memaafkan lagi? Saat kalian mengalah, kalian malah akan terasa lebih lega kan? Janganlah begitu, itu tidak ada artinya. Pada akhirnya, Anda hanya akan mempersulit dirimu sendiri. Apakah mengerti? Manusia selalu terbawa oleh pikiran kita sendiri. Tidak boleh begini dan begitu. Saya memang mau begini. Saya memang membencinya. Jika demikian, Anda akan selalu kelelahan. Apakah mengerti? Ini adalah hal yang dikatakan oleh Sutra Intan. Kehidupan yang bagaikan mimpi. Apakah kalian tidak merasa bahwa kenangan tersebut seperti sedang bermimpi? Saat kalian bertemu dengan teman sekolah kalian, setelah Anda melihat beberapa teman sekolahmu, sudah puluhan tahun berlalu. Itu seperti sedang bermimpi. Bagaimana bisa saya bertemu denganmu lagi? Kehidupan ini memang seperti mimpi. Semasa kecil ketika kita meniup gelembung di bawah matahari, sekali ditiup, ia akan menjadi bola yang berwarna kan? Awalnya dia melayang, lalu dia pecah. Bukankah kehidupan manusia demikian juga? Sutra Intan berkata, bagaikan mimpi dan petir. Setelah itu berlalu, itu telah tiada. Apakah mengerti? Apakah embun masih ada setelah disinari oleh matahari? Hanya dengan memahami teori Buddha, kita baru bisa paham kesetaraan antara kita. Setelah Anda memahami teori Buddha, Anda baru tahu bahwa Anda dan saya itu sama. Kita adalah manusia yang sama. Seorang ibu tua sedang menderita. Anda juga harus sedih, karena Anda juga akan menjadi seorang ibu. Seorang anak sedang sedih. Anda juga harus sedih. Kita sama. Penderitaannya juga penderitaan saya. Tidak ada perbedaannya. Jika tanpa adanya perbedaan, maka tidak akan ada kelekatan. Jika Anda menganggap orang lain sebagai anakmu, Anda tidak akan merasa, itu anak saya, jadi saya harus baik padanya. Itu anaknya, jadi saya harus jahat padanya. Kita harus paham tentang hati kebudahan dan teori Buddha. Jangan menginginkan perasaan, jika barang ini memang milik Anda, maka barang ini akan menjadi milik Anda. Jika itu bukan milik Anda, itu akan tiada. Jika itu bukan milik Anda, itu akan selesai. Tidak apa-apa. Apa artinya dari tidak menghindar? Itu artinya kita tidak menghindar saat kita bertemu dengan hal yang baik dan buruk. Karena kita mengikuti pergerakan sebab jodoh. Saat jodoh tiba, itu adalah hal yang memang Anda miliki. Tidak peduli itu baik atau jahat. Itu adalah hal yang Anda ciptakan di masa lalu. Anda tidak perlu menghindarinya. Saat jodoh buruk tiba, saya akan terus bersabar dan gigih. Saat jodoh baik tiba, saya harus paham untuk merendahkan diri dan tenang. Dengan demikian, Anda baru bisa melewati hidupmu yang indah. Janganlah meremehkan orang lain. Sekali Anda meremehkan orang lain, maka hatimu akan berubah. Beritahu Anda, saat Anda meremehkan orang lain, bukankah Anda merasa dirimu berbeda dari orang lain? Miskin sekali, jelek sekali, banyak sekali makannya, kotor sekali. Apakah pikiranmu sedang berubah? Janganlah begitu. Semua orang pernah menderita. Semua orang memiliki permasalahannya masing-masing. Jangan meremehkan orang lain. Saat Anda melihat rambut orang lain beruban, bukankah rambutmu juga akan beruban? Saat Anda melihat ada orang tua yang rambutnya beruban, Anda berkata, "Mengapa rambutnya beruban semua?"
Lalu, mengapa sekarang rambutmu juga memutih semua? Biarlah dia beruban, jangan lagi disemir. Master beritahumu, rambut putih adalah sebuah kebijaksanaan. Para profesor memiliki rambut putih. Sepuh beritahu kalian, manusia hanya ada dalam satu pikiran. Dengan demikian, Anda bisa menyelamatkan semua makhluk. Asalkan tingkat pembinaanmu sama dengan bodhisatwa, maka Anda akan memiliki kebijaksanaannya Buddha dan bodhisatwa. Anda akan bisa menyelamatkan semua orang. Saat ada orang yang sedang menjelaskan dharma pada orang lain, sebenarnya dia sedang diberkati. Ada orang yang kurang bisa berkomunikasi, tapi saat dia menjelaskan dharma pada orang lain, dia menjadi sangat lancar. Seperti ada seseorang yang membisikkan sesuatu padanya. Semakin bicara, dia semakin bahagia dan banyak perkataannya. Ada banyak dari kalian yang kurang bisa berkomunikasi. Tapi mengapa kalian bisa bicara begitu banyak saat menjelaskan dharma pada orang lain? Mengapa cara bicara kalian begitu baik? Manusia harus mengikis karma buruk. Karena manifestasi karma buruk akan menghalangi pembinaan diri kita. Dikarenakan eksistensi jodoh karma, dikarenakan kita semua memiliki jodoh dan karma. Seketika jodoh baik datang, seketika jodoh buruk datang. Saat sedang sial, itu disebut jodoh buruk telah tiba. Saat sedang beruntung, itu dinamakan jodoh baik telah tiba. Saat sedang lancar, itu dinamakan jodoh baik. Saat sedang tidak lancar, itu disebut jodoh buruk. Semua itu disingkat sebagai jodoh karma. Saat jodoh karma datang, kita harus lebih rajin membina diri, membina raga dan pikiran kita, mengubah pikiran manusia biasa menjadi pikiran bodhisatwa. Hari ini Anda merasa anak ini sangat menyebalkan dan usil. Tapi begitu Anda mengubah pikiranmu, dia datang ke dunia ini juga untuk menderita dan mengikis karma. Dia telah tiba di keluarga kami. Jadi saya harus baik padanya. Saya harus membantu dan mengubahnya. Pada saat ini, Anda tidak akan melukai anak itu. Anda tidak akan merasa anak ini sangat buruk. Begitulah konsepnya. Mengubah karma menjadi orang suci, mengubah manusia biasa menjadi orang suci, mengubah pikiran manusia biasa menjadi pikiran orang suci, mengubah pikiran Buddha dan Bodhisatwa, mengubahnya menjadi sifat kebudahan. Orang yang memiliki hati nurani yang baik pasti memiliki sifat kebudahan. Dalam pandangan Bodhisatwa, kita harus menghargai setiap sebab jodoh di dunia ini. Hari ini kalian bisa berkumpul di sini. Ini juga sebuah jodoh. Mungkin kalian tidak akan bisa bertemu lagi. Mungkin saja kalian bisa bertemu lagi. Mungkin saja kalian bertemu lagi di atas langit. Setidaknya kalian berjodoh dengan Buddha. Jadi kalian berkumpul di sini. Asalkan Anda bisa menyelamatkan semua makhluk, belajar dharma, membina diri, tidak ada dalam jodoh baik dan buruk. Tidak peduli jodoh baik dan buruk, kita harus membantu dan menyelamatkannya. Ini dinamakan jodoh perkumpulan. Berkumpul bersama. Jodoh ini berasal dari pengumpulan. Sebuah pikiran baji akan membuatmu masuk ke dalam tanah suci. Dahulu, aliran Qingtu mengatakan bahwa jika seorang praktisi aliran Qingtu membaca Amitabha, maka dia akan memasuki alam sukawatinya Buddha Amitabha. Begitulah perumpamaannya. Jika Anda terus berkata, saya harus menjadi orang baik, Anda akan sangat cepat menjadi orang baik. Jika Anda berkata, saya membencinya, pada akhirnya Anda bukan hanya membenci orang lain, tapi wajahmu akan menjadi seorang pembenci. Jadi kita tidak boleh membenci. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Pa Master Lu Chin Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.